أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. Surat Ya Allah Al-Mu'minun ayat 42. Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Summa ansha'na nuli nyukulake sapa ingsun. Nuli nyukulake sapa ingsun min ba'dihim saking sause kaum Nuh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim min ba'dihim saking sause kaum Nuh kurunan ing pira-pira kaum pira-pira golongan ay aqwaman tegese pira-pira kaum akharina harakate khae akharina kang weneh-weneh sapa kurun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ma tasbiku waran dingini sapa min ummatin umat ajalaha ing ajale umat ing patine umat piantamuta gambari yen mati sapa umat qablahu ing dalam sadurunge ajal. Enggak mungkin seseorang itu meninggal dalam keadaan mendahului ajalnya. Juga wa ma yastakhiruna lan ora bisa amrih akhir sapa sinten ya Allah ya Rabbi ya Karim lan ora bisa amrih akhir sapa umat anhu sangking ajal ya Allah ya Rabbi ya Karim zakara nutur sapa Allah adz-dhamira ing domir wa ma yastakhirun niku ba'da taknisihi and ya Allah ngeten ya Allah ya Rabbi ya Karim bahasane ngeten Zakara ngoten nggih. Zakara mudzakarake sapa Allah adz-dhamira ing dhamir wa ma yastakhirun niku ba'da taknisi ing dalam sause den muannasakene dhamir. Dalam sause den muannasakene dhamir riayatan krana arahe ngreksa. Utawa bahasane aja zakara tapi dzukira mawon rek. Paling penak ngoten non dzukira den mudzakarake asa Allah ngoten dzukira den mudzakarake apa al-dhamiru dhamir dzukira den mudzakarake apa al-dhamiru dhamir ya Allah ya Rabbi ya Karim pada taknisi dalam sause muannasake ing dhamir alasane riayatan krana arahe ngreksa makna maring makna summa arsalna rusulana tatsran kullama jaa ummatar rasuluha kadzabuhu fa atba'na ba'dahum ba'da wa ja'alnahum ahaditsa fa bu'dal liqaumin la yu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 44. Summa arsalna nuli ngutus sapa ingsun rusulana ing pira-pira utusan ingsun tatsron halin nuli bitanwin iklan den tanwin den waca tanwin berarti tatsron
wa adamihi lan kelawan ora anane tanwin ay mutatabi se ay mutatabiina tegese hale kang nuli baina kullisnaini iku ing dalam antarane wong loro dalam antarane rasul loro zamanun utawi zaman tawilun kang suwi kullama jaa ummatar rasuluha kadzabu kullama jaa ing dalam kapan-kapan nekani umatan ing umat suwiji bitahqiqil hamzataini kelawan kekake kelawan maca tahqiq hamzah lorone jaa ummatan dan wa tashil saniyatilan maca tashil ing hamzah kang nomor loro ya Allah ya Rabbi ya Karim bainaha dalam antarane hamzah bainal wawilan ing dalam antarane wawu jaa ummatun setengah hamzah setengah wawu ya Allah ya Rabbi ya Karim sapa rasuluha utusane utawa wong kang den utus ing umat sapa rasul wong kang den utus ing umat kadzabu mongko ngorohake sapa ya Allah umat ing rasul ngorohake sapa umat ing rasul fa atba'na mongko nuli ngenut bureni sapa ingsun ba'dhum ing sebagiane umat ba'dan ing sebagian kang neh fil halaki ing dalam binasane waja'alnahum ahadisa fa bu'dal liqaumin la yu'minun waja'alnahum lan dadiake sapa ingsun ing umat ahadisa ing pira-pira cerita ya Allah ya Rabbi ya Karim fa bu'dan mongko tentohake kelawan teman sapa liqaumin ya Allah ya Rabbi ya Karim sapa liqaumin kaum la yu'minuna kang ora padha iman sapa kaum ya Allah ya Rabbi ya Karim fa bu'dal liqaumin la yu'minun summa arsalna nuli ngutus sapa ingsun Musa ing Nabi Musa ngutus Musa ing Nabi Musa wa akhahu lan dulur lanange Musa Harun nyatane Nabi Harun ayatina klan pira-pira ayat ingsun wa sultanin lan kelawan pertondo sultanin mubin niku dimaknani pertondo sultanin lan pertondo mubinin kang pertelo hujjatin tegese hujjah pertondo bayinatin kang pertelo wahya ta hujjatin bayinah ya Allah ya Rabbi ya Karim engko aliyatu astane Nabi Musa wal asolan tekan wa ghairuhu malan sa'aliyani yat lan asamnal ayati ben saking pira-pira ayat ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'adin ila fir'auna maring fir'aun wa malaihi lan golongane fir'aun fastakbaru mongko nuli gumedhe sapa fir'aun wa malaihi anil iman saking iman biha kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim ayatina wabillahi lan kelawan Allah wa kanu lan ana sapa fir'aun wa malaihi iku kauman segolongane kaum alina kang padha kumoluhur sapa kauman
qahirina bani Israil bidzulmi qahirina kang padha nyerang bani Israil ing bani Israil bidzulmi kelawan nganiaya secara zalim. Faqalu anu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Faqalu maka nuli padha ngucap sapa Firaun wa malaihi ngucap Firaun anu'minu apa toh iman sapa ingsun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, apa toh iman sapa ingsun sapa kita li basyaraini maring menungso loro mislina kang ngumpamani ing kita padahal wa qaumuhuma hale utawi qaumi basyaraini lana maring kita Firaun wa malaihi iku abiduna kang padha nyembah kang padha nurut ai muti'una tegese kang padha nurut khadi'una kang padha tunduk fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin fakadzabuhuma mongko nuli ya Allah ya Rabbi ya Karim fakadzabuhuma mongko nuli niki ngorohake sapa Firaun wa malaihi huma ing basyaraini fakanu mongko padha ana sapa Firaun wa malaihi iku minal muhlakina saking golongane wong kang padha den binasaake walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun walaqad ataina lan teman-teman wis maringi sapa ingsun Musa ing Nabi Musa alkitab ing alkitab at-Taurat atau kitab Taurat la'allahum nawa kaum Musa ay kaum tegese menawa kaum Nabi Musa Bani Israil nyatane kaum Bani Israil iku yahtaduna oleh pituduh kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim alkitab iklan alkitab oleh pituduh minadzalalati saking sasar atau kesesatan minadzalalati saking sasar wa utiyaha ba'da halaki Fir'aun wa maqaumihi jumlatan wahidatan wa utiyaha lan den paringi sapa Musa ing Taurat den paringi ba'da halaki Fir'aun ing dalam sause binasane Fir'aun wa malaihi lan golongane pantane Fir'aun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim den paringine wau jumlatan kelawan gumblengan wahidatan kang sepisan wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awainahu ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Surat Al-Mu'minun ayat 50 wa awainahuma wa ja'alna lan dadi akeh sapa ingsun Ibna Maryam ing putra jalere Sayyidah Maryam Isa nyatane Nabi Isa wa ummahulan ibune Ibnu Maryam ya tegese Sayyidah Maryam piyambak niku ayatan ing ayat suci ing pertanda suci lam yakul ora dawuh sapa Allah ayat ini ing ayat loro krana kan ibna sama alasane li annal ayata krana satenane ayat pertanda fihi ma dalam karone Musa ibnu lan ibnu Maryam lan ummahu wahidatun kang siji wiladatuhu min ghairi fahlin wiladatuhu yaiku oleh ngelahirakene sinten ibnu Maryam min ghairi fahlin saking tanpa garwa ngoten mawon. Fahlin mana garwa kang ya Allah ya Rabbi ya Karim garwa ngoten mawon. Kalau makna asalnya fahl itu yang menggagahi. Itu makna asalnya fahl min ghairi fahlin saking tanpa garwa ya Allah ya Rabbi ya Karim. Saking tanpa garwa. Terus maranganten
Wa awainahuma lan ngungseake ingsun ing ibna Maryam lan ummahu ila rabwatin maring panggonan kang dukur wa makanin tegese panggonan murtafiin kang dukur ya sejenis bukit lah bahasane wa huwa utawi makanin murtafi' utawi rabwah utawa makanin murtafi' iku Baitul Maqdis niki bolak-balik kula aturaken maose bisa dua Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas au Dimashku utawa nang Dimashq au Palestinu atau Palestin akwalun utai Baitul Maqdis Dimashku lan Palestin iku pira-pira kaul zati qararin kang duweni tetep ai mustawiyatin tegese kang rata yastakiru kang bisa tetep alih ing atase rabwah sapa sakinuha wong kang padha manggon ing rabwah wa ma'inin dan kang duweni ya Allah ya Rabbi ya Karim banyu kang mili ai ma'in tegese banyu jaren kang lumaku kang mili zahirin kang pertelo tarahu kang bisa ningali ing ma'in jaren apa al uyunu pira-pira mata pun samangke awak dhewe beranjak ke cerita Nabi yang urutan nomor 2 di surat ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim teng mriki dingendikaken teng surat Al-Mu'minun ayat nomor 42. Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Ai min ba'di qaumi Hud wa Nuh. Ini ceritanya kaum Hud ya. Jadi wau maknane summa ansha'na min ba'dihim dalam sause qaumi Hudin wa Nuh. Tambahno kaumnya Nabi Hud sama kaumnya Nabi Nuh dua. Wong kan aku masih emek Nuh tok. Pun kita murati summa ansha'na min ba'dihim qurunan ay aqwaman akharin. Kemudian aku tumbuhkan hidupkan setelahnya kaum Nabi Nuh dan juga kaumnya Nabi Hud golongannya beberapa golongan kaum yang lain. Tadi niki bahas ceritane beberapa kaum yang lain tang Haji Asawi ini dingendikaken ka kaum Sholih seperti kaumnya Nabi Sholih. Kemudian yang nomor 2 kaumnya Nabi Ibrahim. Kemudian kaumnya Nabi Lut dan juga kaumnya Nabi Syu'aib. Ayka kaum Sholihin wa Ibrahim wa Lutin wa Syu'aibin. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Qur'an niku ancen lek bahas ceritane Nabi iku dengan 2 model. Model yang pertama yaitu membahasnya secara tafsil, secara terperinci dan ada kala seperti yang ada pada ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain. Dan ada kalanya membahas cerita-cerita Nabi itu hanya secara global. Seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, surat-surat ini, surat Al-Mu'minun ini, itu disebutkan hanya secara global. Tanpa adanya cerita secara mendetail. Semalana bahasanya langsung semua ansya'na ba'dim qurunan ay aqwaman akharin. Juga Allah Ta'ala itu menumbuhkan artinya menghidupkan setelahnya kaumnya Nabi Nuh dan juga kaumnya Nabi Hud beberapa golongan kaum yang lain. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dilanjutaken malih teng mriki dingendikaken sehingga maknanya ayat ini seperti yang didawuhkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh fal makna annahu ma akhla'at diyara min mukallafina ansha'ahum wa ballahum hatta taklif hatta qamu maqama man kana qablahum fi imaratid dunya. Artinya dari ayat ini adalah Allah Ta'ala akan selalu menumbuhkan, menghidupkan di segala penjuru bumi beberapa orang yang nanti akan ketaklif untuk keberlangsungan bumi ini. Ya, jadi
Ini memang sunnahnya Allah Ta'ala fil ard. Bon, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Dan tidaklah Al-Mu'minun ayat 43. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha, dan tidak mungkin suatu umat itu mendahului terhadap ajalnya bi antamu taqablahu, dengan gambaran dia meninggal sebelum ajalnya, wa ma yastakhiruna ay anhu, dan tidak mungkin segolongan umat itu lebih akhir dari ajalnya, kui orang mungkin. Artinya ya apa sih? Ini seperti dalam surat yang lain bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya seseorang, ajalnya suatu kaum, maka suatu kaum itu tidak mungkin bisa untuk lebih mempercepat, juga tidak bisa mungkin untuk lebih akhir. Wes itu merupakan sebuah kepastian dari Allah Ta'ala. Mulanya sering pun kula aturaken bahwa yang namanya meninggal itu merupakan takdir mubrom, atau takdir yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Keputusannya sudah jelas, detik itu, detik itu, menit itu, jam itu, hari itu sudah jelas semuanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kalau sedikit diperlebar berarti ini juga sekaligus untuk mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya kematian itu sifatnya pasti, tidak mungkin untuk kita dahulukan. Kita mendahului ajal kita itu tidak mungkin. Malah dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang yang dibunuh pun atau bahkan orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri pun itu karena memang ajalnya segitu. Paham ya? Jadi jangan ada prasangka berarti kalau ada orang meninggal dengan alasan bunuh diri itu berarti dia mendahului ajalnya. Mboten, jangan ya ajalnya ya sesuai kuwi. Adan lah. Yes, jadi nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperakhir, ya nggak bisa. Benjing riyen mawon Gusti ngenteni setahun maneh kalau tak taubat riyen cara bahasane. Nggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, nggak bisa untuk dipercepat, juga tidak bisa untuk diperlambat. Yes. Bahasane beliau teng mriki dikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, qala ashabuna hadil ayah tadul ala annal maqtul mayyitun fi ajalihi idlau kutila qabla ajalihi lakana qad taqaddama al-ajal aw ta'akhkhara wa dzalika yunafihi hadan nasu. Dari pendapatnya karangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyimpulkan dari ayat ini bahwa orang yang meninggal karena dibunuh pun itu merupakan orang yang meninggal karena sudah ajalnya. Ya, maka nggak bisa dikatakan bahwa orang yang meninggal karena dibunuh itu gara-gara dia itu mendahului ajalnya, mboten saged. Ya sama seperti yang saya ucapkan tadi. Ora iso wong kok mati bunuh diri itu dikatakan bahwa dia mendahului ajalnya, mboten. Ya sik pancen wayahe. Akeh to Pak wong berupaya kendat atau berupaya bunuh diri dengan minum obat, minum racun, nyatane ya ora mati. Akeh wong ora nyapa-nyapa iku ya moro-moro mati. Akeh bahasane lek nang ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahasane lek nang kitab ini jenenge mautul fuj'ah, meninggal yang secara ngeget. Ora nyapa-nyapa, marono kok turu, marono bab 14. Iki jenenge mautul fuj'ah. Mulakno Sayyidina Ali niku nate dawuh, bahasane sing dikaaken kalian Sayyidina Ali, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin
wa kam min sakimin asha hina minad dahri. Kalau pian niki pernah dengar syairan ini dari seseorang yang ahli menyairkan. Jadi Sayyidina Ali dawuh teng mriki aslinya syairannya beliau dawuhnya ada yang mengatakan ini dawuhnya Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i. Pokoknya kurang lebihnya dawuhnya ngeten. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin asha ilahin atau asha hina minad dahri. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Banyak sekali orang-orang yang sehat kemudian dia meninggal tanpa adanya satu sakit pun. Ya Pak, kayak saya tak omong memang. Sehat, orang tidak ada sama sekali, tidak ada riwayat sakit apapun, moro-moro mati. Kayak wingi aku diceritani Gus Jajo. Mati gara-gara ya bicarine wong-wong. Gara-gara mari mangan duren telung apa bahasane? Telung buah gede. Mari mangan duren telu dipuangan jentekno dhewe ngeleset turu bablas. Ya ora lara ya ora napa-apa. Ngono kuwi lek jarene wong-wong mati gara-gara mangan duren. Jarene wong-wong mbopi bener apa ora. Jarene bahaya duren, jarene tapi. Itu beneran. Wakam min sahihin mata min ghairi illat. Tapi wakam min saqi min ashahina min ad-dahri. Begitu juga sebaliknya banyak sekali kita lihat bahwa orang-orang yang sakit itu malah umurnya panjang-panjang. Delon Pak. Wong-wong sing cara bahasa kasarane ngomong penyakitan. Orang lumpuh, orang sing penyakitan iku malah uripe tuwa. Iya toh? Kenyataannya kan seperti itu malah. Jadi wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin ashahinam minad dahri. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa akwanhu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Dan banyak sekali para pemuda-pemuda yang di waktu siang dan sorenya dia itu tertawa terbahak-bahak dalam keadaan kain kafannya itu sedang ditenun, sedang dijahit. Wa kam min sahirin yurtajatu la umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Dan banyak sekali anak-anak kecil yang diharapkan umurnya itu panjang. Diharapkan umurnya panjang dalam keadaan jisimnya sudah dimasukkan ke dalam kubur. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad kubitat arwahuhum lailatal qadri. Dan betapa banyak seorang calon-calon pengantin perempuan yang sudah dihias untuk suaminya, namun kemudian ruhnya dicabut oleh Allah Ta'ala. Faman asha alfan wa alfaini fala buddha min yaumin yasiru fihi ilal qabri. Maka barang siapapun yang memiliki kehidupan sekalipun umurnya sudah alfan au alfaini, umurnya 1000 tahun atau 2000 tahun, akan ada hari di mana dia itu dijalankan menuju kubur. Wes niku konsep yang ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun niki jenenge konsep urip ngeten iki Pak. Dadi sing jenenge meninggal itu tidak melihat umur, tidak melihat sehat, tidak melihat sakit. Cara bahasane Umi, cara bahasane Ibu kula niku sing penting lek umure sik kantil ngono ya ora apa-apa. Banyaklah kejadian-kejadian yang seperti itu. Abamu ada ya, moro sepae Gus Tufel. Tabrak sepur, Pak. To garwane Ami bagus. Iku ya padha ditabrak sepur. Nalare wonge bayangne ditabrak sepur kira-kira piye lek ora mati. Ora sampai Gus Tufel iku pian tahu kecelakaan ditabrak sepur. Wes gelempang nang pinggir dalan. Wong-wong wis nyebut. Wah bom pireng. Wong-wong wis nyebut, wah mati wong ki mati. Ditabrak sepur koyo ngono parahe jare. Numpak sepeda posisi. Ya alhamdulillah bahasane Umi, bahasane jenenge ngene ku umure sik kantil, nyawane sik kantil.
nyawan sik kandel. Wah, parah patah tulang di banyak daerah. Tapi ya sik urip. Pun nggih, jadi tidak melihat umur, jenenge kematian ning ngoten. La yasma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Artinya tidak mungkin. Nang mriki dingendikaken kalian Syekh As-Sawi la yata'akhkharuna anhu wal maksud min hadil ayah. Arti daripada tujuan ayat ini at-taqri' wat takhwif li ahli Makkah, untuk menakut-nakuti terhadap ahli Makkah. Ka'annahu qala, seolah-olah didawuhkan la taghtarru bitulil amal. Kalian jangan tertipu oleh tulil amal atau panjangnya angan-angan. Karena napa fa innalid dzalimi waqtan yu'khadhu fihi la yataqaddamu alaihi wa la yata'akhkharu alaihi, karena ada waktu untuk orang-orang yang zalim itu akan disiksa mereka dalam keadaan mereka tidak bisa maju juga tidak ada bisa mundur. Intinya dipersiapkan mulai dari sekarang. Karena yang namanya kematian itu tidak bisa diharapkan untuk dipercepat, juga tidak bisa diharapkan untuk diperlambat. Niku ngoten. Wis Pak, aja dawa-dawa Pak, ngake kisian. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dzukira ad-dhamiru ba'da ta'nisihi riayatan lil makna. Dhamirnya itu dimudzakarkan yastakhirun setelah dimuannaskan, yakni pada ajalaha, ya toh. Itu alasannya karena riayatan lil makna, karena melihat terhadap makna. Ini guys pokoknya ngeten. Jadi cara bahasane para guru, cara bahasane wong-wong niku kan ngoten. Wong niku lek kengalimen niku suwe-suwe malah ketok kayak wong goblok. Karena napa? Kayak nang salah jenazah wis, salah jenazah itu kan yang namanya dhamir itu bisa dimudzakarkan, bisa dimuannaskan melihat terhadap makna. Bukan hanya melihat terhadap dohirnya lafaz. Kalau lafaz ummatin itu kan mestinya harusnya di muannaskan karena ummatin. Tapi ternyata itu masih bisa dimudzakarkan melihat terhadap makna. Lihat kepada makna bagaimana? Umat itu bisa diartikan dengan kaum, dengan bahasa kaum. Sama kalau niku lek biyen tas teng ploso niku diwurui kados nang salat jenazah. Salat jenazah kok orangnya itu laki-laki tapi mocone Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Itu bisa-bisa saja karena bi'tibari lafdil janazah atau bi'tibari lafdin nasamah. Sebuah tubuh bahasa Arabe nasamah. Ya. Iku wong lek wis kepinteran ya ngono kuwi. Tibane wong sing kepinteran iki malah ketok kaya wong goblok. Contoh-contoh gampang lah, contoh gampang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Kudune kan wasallam toh. Karena nopo? Yang namanya ataf fi'il mudhari, fi'il madhi itu ya atafnya fi'il madhi, artinya yang jumlah yang secara dhahirnya khobariyah secara lafaz juga harusnya diatafkan dengan khobariyah secara lafaz. Wasalla. Ini kan secara lafaz khobariyah, secara makna talabiyah. Atafnya harus sama, harus salam. Biar sama-sama khobariyah lafdhon, talabiyah makna. Tapi lek aku sing ngomong wasallim, ojo sekali-kali disalahne. Karena bisa ada takwilannya, yaitu boleh-boleh saja kan mengatafkan jumlah talabiyah secara lafaz. Lek wasallim kan jadi fi'il amr. Berarti kan jumlah talabiyah. Kan ngono. Ya boleh saja kan mengatafkan jumlah talabiyah kepada jumlah yang khabariyah secara lafaz. Mbok paham ora? Jadi lek wong enggak tahu ngaji nahwu, mari maca wasallallahu marono kok wasallim, iku tengere wong goblok. Lek ana wong kepinteran maca mari wasallallahu kok marang ngono
Asalim iku tengere wonge kepinteran. Paham ya? Pun niku ngoten. Jadi bisa melihat terhadap maknanya. Niki banyak hal, pokoknya jadi iso melihat terhadap maknanya. Li'anna ummatan bi makna qaumin. Karena umat itu diartikan sebagai kaum. Lanjut. Summa arsalna rusulana tatsran kullama ja'at ummatar rasuluha kadzabu fa atba'na ba'dahum ba'dha wa ja'alnahum ahaditsa fa bu'dan liqaumin la yu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 44. Summa arsalna rusulana tatsra. Kemudian aku mengutus kepada para rasulku, para utusanku dalam keadaan berurut-urutan. Mutatabi'aini. Kullama ja'a ummatar rasuluha kadzabuh. Setiap kali seorang rasul itu mendatangi terhadap umatnya, yang ada umatnya itu malah menganggap bohong terhadap rasulnya. Wa'atba'na ba'dahum ba'da. Kemudian aku susulkan sebagian kepada sebagian yang lain, yakni di dalam kebinasaan. Wa ja'alnahum ahadisa, dan aku jadikan mereka merupakan sebuah cerita-cerita. Fabu'dal liqaumil la yu'minun, maka jauh sekali yakni dari rahmatnya Allah orang-orang yang tidak beriman. Al-Mu'minun ayat 44. Summa arsalna rusulana tatsra. Tatsra di sini dikatakan bitanwini wa adamihi, dengan cara ditanwin atau ya Allah ya Rabbi ya Karim dengan tanpa ditanwin. Tatsron utawa tatsra ai mutatabi'aini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ai mutatabi'aini. Ai mutatabi'ina, yakni dalam keadaan berurut-urutan, saling berurut-urutan. Gampangane ngomong ngoten nggih. Tatsron ai yutba'u ba'duhum ba'da, ayat ba'u ba'duhum ba'da. Ngriki disebutkan secara berturut-turut. Mutatabi'aini baina kullisnaini zamanun tawilun, di antara satu dengan yang lainnya itu terdapat waktu yang sangat lama. Kullama ja'a ummatun rasuluha ummatan rasuluha kadzabuhu. Setiap kali seorang rasul itu mendatangi terhadap umatnya, mereka selalu menganggap bohong. Sekarang bahas qiraahnya. Kullama ja'a ummatun itu bisa yang pertama bitahqiqil hamzata ini, dengan ditahqiqkan dua hamzahnya. Jadi ja'a ummatun yang pertama. Yang nomor dua wa tashilis saniyati bainaha wa bainal wawi. Ya. Kira yang kedua yaitu membaca hamzah yang kedua itu dibaca tashil di antara hamzah dan juga wawu. Ya, cara bahasane kullama ja'a aum seperti wawu seperti hamzah. Kullama ja'a ummatan itu bahasa yang tashil. Ini merupakan dua qiraah sab'ah. Wa ja'alnahum kadzabu, selalu menganggap bohong terhadap utusan tersebut. Fa'atba'na ba'dahum ba'da, maka aku susulkan sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain fil halaki, yakni dalam kebinasaan. Mari iki dibinasakan, kemudian disusulkan sebagian yang lain. Wa ja'alnahum ahaditsa fa bu'dal liqaumil la yu'minun, karena jadikan mereka sebagai hadis, yakni cerita-cerita. Bahasane ngaten, fa bu'dal liqaumil la yu'minun, maka jauh sekali mereka daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Artinya begini kalau yang didakwakan oleh
Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh yakni annahum salaku fi takdzibi anbiya'i maslaka man taqaddama dzikruhu mimman ahlakahullahu bil gharaqi wassayhati, yakni mereka itu orang-orang yang menganggap bohong terhadap setiap para rasulnya, itu mengikuti manhajnya para umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan cara dibanjir, ya, dengan cara banjir, dengan cara sebuah angin ribut. Nah, mereka bukan kok bisa mengambil sebuah pelajaran, akan tetapi malah mengikuti. Pun fabu'dal liqaumil la yu'minun. Pun sekarang kita masuk ke cerita yang nomor 4 ya. Tadi yang cerita yang nomor 3. Sekarang masuk ke yang nomor 4. Summa arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanim mubin. Summa arsalna Musa. Ini surat Al-Mu'minun ayat 45. Summa arsalna Musa, kemudian aku mengutus Musa wa akhahu Haruna, dan saudaranya yang saudara laki-lakinya yang bernama Harun, bi ayatina, dengan ayat-ayatku, wasultanim mubin, dengan membawa ayat-ayatku, pertanda-pertandaku, wasultanim mubin, dan juga sebuah hujjah, sebuah pertanda yang jelas, ay hujjatin bayyinatin wa hiya al-yadu wal 'asa wa ghairihi minal ayat, yaitu tangannya Nabi Musa, kemudian tongkatnya Nabi Musa dan selainnya, yakni berupa beberapa ayat. Tadi ngoten. Jadi menurut pendapatnya para ulama, yang perlu dipertajam dalam ayat ini adalah bi ayatina. Jadi ini kan bahas ceritanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Tentunya seorang utusan itu kalau diutus oleh Allah Ta'ala itu pasti membawa yang namanya mukjizat. Tangri kita akan yang perlu digarisbawahi adalah bi ayatina wa sultanim mubin. Kan bi ayatina itu kan dengan membawa ayat-ayatku, artinya dengan mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Itu maknanya ayatina. La wa sultanim mubin ini maknanya bagaimana? Kalau secara makna asal sultanim mubin itu kan sebuah kerajaan. Sultan itu kerajaan, sultanim mubin, kerajaan yang jelas. Ternyata menurut para mufassir sultanim mubin itu maksudnya adalah sama, yaitu ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat yang mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Jadi sultan pun itu juga maknanya adalah ayat. Jadi Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu membawa mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang jumlahnya ada 9. Kalau nang sawi nenek bi ayatina ayatis-i. Ayat atau mukjizatnya Nabi Musa dan juga Nabi Harun iku ono 9. Pertama al-aso, yaitu tongkatnya Nabi Musa. Yang nomor 2 al-yad, yaitu tangannya Nabi Musa yang bisa berubah menjadi putih mencorong bercahaya. Kemudian yang nomor 3 wasinun al-mujdibah, yaitu tahun-tahun paceklik. Nomor 3. Nomor 4 wattamasu, di bahasan dikutuk, wattufan banjir, wal jarot belalang, wal kummal, dan juga ya Allah ya Rabbi ya Karim, napa iki jenenge di dalam ayat Al-A'rafnya itu loh. Bahasanya tentang surat Al-A'rafnya, fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Jadi Allah Ta'ala niku mengutus yang namanya tufan, banjir bandang, kemudian belalang, kemudian kutu, kemudian katak, ya.
wal kummal wadhafati awaddam, dan juga darah. Pun itu dalam surat Al-A'raf ayat 133. Itu bi ayatin wa sultanim mubin. Tengeriki ketika akan sultanim mubin itu menurut satu versi, kalau dalam tafsir Fakhruddin Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Fakhruddin Ar-Razi, Asawi niku sama mawon. Ayatina dan ya sultanim mubin itu maknanya sama, yaitu sama-sama ayatnya Nabi, ayatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Tapi kalau versi yang ada dalam kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi, sultanim mubin itu memang ayat. Cuma lebih dispesifikan bahwa sultanim mubin itu merupakan sebuah tongkatnya Nabi Musa. Jadi sultanim mubin itu tongkatnya Nabi Musa. Termasuk daripada ayat-ayatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa dan juga Harun. Cuma lebih dispesifikan sultanim mubin itu tongkat, mukjizat yang paling besar. Niku ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dadi ngeten iki termasuk bahasane atfun muratif atau atful khas alal am. Pun teng mriki ngoten. Secara garis globalnya didawakan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa itu juga dianggap sebagai mukjizatnya Nabi Harun. Karena keduanya berada di dalam satu misi yang sama. Lanjut. Ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Allah Ta'ala utus Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu kepada Fir'aun dan juga segolongannya. Fastakbaru, kemudian mereka itu takabur, mereka itu sombong untuk beriman, ay anil imani biha wabillah. Ini mereka itu sombong untuk beriman terhadap Allah Ta'ala dan juga ayat-ayatnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang nomor 2, wa kanu qauman alin, dan mereka itu merupakan golongannya orang-orang yang sombong dan orang-orang yang mulia. Alin itu mulia. Tenggeriki diartikan aikohirina bani Israila bidzulmi. Yani orang-orang yang memaksa terhadap kaum Bani Israel secara dolim. Jadi Fir'aun ini bolak-balik diceritakan bahwa Fir'aun itu memperbudak terhadap seluruh kaum Bani Israel. Semuanya dijadikan budak. Jadi sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala terhadap sifatnya Nabi, sifatnya Fir'aun dan juga segolongannya itu 2. Yaitu al-kibru, mereka itu sombong. Yang nomor 2 al-ulu, mereka itu memang beneran orang-orang yang bahasa kasarannya ngomong terhormat. Lek bahasane teng mriki ngoten. Terhormat, tapi terhormat yang sifatnya itu bukan terhormat yang sebaiknya, tapi justru kehormatan mereka, jabatannya mereka digunakan untuk qahirina bani Israila bidzulmi. Justru malah digunakan untuk mendolimi terhadap kaum Bani Israel. Kelanjutannya faqalu anu'minu li basyaraini mislina. Kira tak cepat soalnya itu tadi bahwa ini membahas cerita namun secara ringkas, secara global, secara gamblang, tidak secara terperinci. Faqalu anu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Maka mereka, yakni Fir'aun dan juga segolongannya berkata, anu'minu, apakah kita beriman li basyaraini terhadap dua orang manusia mislina yang sama seperti halnya kita. Wa qaumuhuma lana 'abidun ay muti'una khadi'un. Dalam keadaan kaumnya itu justru sangatlah taat dan juga tunduk kepada kita. Katanya Fir'aun, kayak apa cara bahasa ngomong ngoten? Kayak apa aku iki nurut nang dua orang manusia yang sama seperti kita dan seluruh kaumnya itu justru malah tunduk dan juga patuh kepadaku, kata Fir'aun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Terus kula lanjutaken malih arti daripada wa qaumuhum lana abidun teng mriki menurut satu kaul dikatakan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim anna qauma Musa wa Harun kanu kal khuddam wal abid lahum. Jadi memang seperti yang sudah sering kali dibahas, yang jenenge Fir'aun itu mampu menundukkan kaum Bani Israel, benar-benar mereka itu taat, benar-benar nurut. Akhirnya napa fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Maka Fir'aun dan juga seluruh kaumnya itu menganggap bohong terhadap Musa dan juga Harun, maka mereka itu menjadi golongannya orang-orang yang dibinasakan. Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin, semuanya dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ya, sebelah balik niku diceritakan dibinasakannya yaitu dengan cara ditenggelamkan. Fakanu minal muhlakin. Nah ini kelanjutannya. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun, dan sungguh aku telah memberikan Musa Alkitab, yakni ayat Taurat, kitab Taurat, la'allahum ay qaumahu Bani Israel, agar mereka kaumnya Nabi Musa, yakni kaum Bani Israel, yahtaduna, bisa mendapatkan petunjuk bihi minad dhalalah, ya, mendapatkan petunjuk dengan kitab tersebut jauh dari yang namanya kesesatan. Wa utiyaha ba'da halaki fir'auna wa qaumihi jumlatan wahidatan. Iki sing perlu awak dhewe ketahui, Nabi Musa dan juga Nabi Harun, terutama Nabi Musa ini diberi kitab, yakni kitab Taurat itu setelah Fir'aun dan seluruh bala tentaranya itu dibinasakan. Setelah Musa dan juga seluruh bala tentaranya itu ditenggelamkan. Ngoten lho. Paham ya? Jadi sakmarine Nabi Musa berhasil melewati lautan dan kemudian Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, baru Allah Ta'ala memberikan terhadap Nabi Musa dan juga terutama Nabi Musa diberi yang namanya kitab Taurat jumlatan wahidatan, langsung turun blek. Itu beda dengan yang namanya Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan diturunkan secara total kepada sama'id dunia, di langitnya dunia, kemudian diturunkan kepada Kanjeng Nabi dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa ja'alna ibna Maryama, terakhir. Niki cerita yang nomor 5, berarti membahas tentang Nabi Isa. Wa ja'alna ibna Maryama wa ummuhu ayatan wa awainahu ila rabwatin dzati qarari wa ma'in. Surat Al-Mu'minun ayat 50. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dzati qarari wa ma'in. Dan sungguh wa ja'alna ibna Maryam, dan aku jadikan putra Maryam yakni Nabi Isa wa ummahu, dan juga ibunya, ayatan, sebagai satu pertanda. Lam yakul ayata ini makirin wa awainahuma ila rabwatin dzati qarari wa ma'in, dan aku ungsikan anak Maryam dan juga ibunya kepada sebuah tempat yang tinggi yang memiliki sifat rata agar bisa ditetapi dan juga penuh dengan sumber air. Niki bahas ceritanya Nabi Isa dan juga ibunya. Secara garis globalnya ngaten. Pertama ngeten. Teng mriki dingendikaken wa ja'alna ibna Maryama ay Isa wa ummuhu ayatan. Dan aku jadikan
anak Maryam, yakni Nabi Isa dan juga ibunya itu satu tanda, yakni untuk seluruh alam. Lam yakul ayataini, Allah Ta'ala tidak berkata ayatain, dua pertanda. Kan kudune kan dua, yakni anak dan juga ibu. Harusnya kan ayataini. Tapi kenapa kok ayatan? Karena li'annal ayah fihima wahidatun. Karena pertanda yang ada dalam Nabi Musa dan juga Nabi Isa dan juga Sayyidah Maryam itu satu, yaitu dilahirkannya Nabi Isa dalam keadaan tanpa adanya seorang suami. Kan bodoh toh Pak, kan intinya kan di situ. Ini merupakan satu tanda yang sama, jadi nggak perlu dikatakan ayataini. Bahasanya dengan riki tinggal dikatakan li'anna wiladatu min ghairi ab amrun khariqun bil adah fa yasihu nisbatuhu laha walahu. Lah tengeriki tinggal dikatakan tadi kan sing jenenge Nabi Isa sama Sayyidah Maryam itu memiliki persamaan, memiliki kehebatan yang sama. Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini ku dawuh ngeten. Sing jenenge Nabi Isa itu kan punya banyak mukjizat. Rupane nopo? Punya banyak ayat. Yang pertama diciptakan dengan tanpa adanya bapak. Kemudian Nabi Isa juga diberi kemampuan berbicara semenjak waktu masih di gendongan. Ya. Kemudian yang nomor 3, Nabi Isa itu mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit akmah dan juga abros. Kemudian abros itu sakit belang. Dan juga Nabi Isa itu mampu untuk menghidupkan terhadap orang-orang yang meninggal. Lah, ibu iku yo gak kalah keramat. Lah wong wedok kan gak mungkin lah jadi seorang, kalau seorang perempuan itu kan gak bisa jadi nabi, itu kan gak mungkin. Tapi ibu Nabi Isa yaitu Sayyidah Maryam itu ya gak kalah keramat. Keramat ya mulai cilik. Rupane nopo keramat Sayyidah Maryam? Wa amma Maryam faqad ja'alahallahu ta'ala ayatan li annaha hamalathu min ghairi dzakarin. Pertama, sing jenenge Sayyidah Maryam itu bisa melahirkan tanpa seorang laki-laki, seorang suami. Wa qala Al-Hasan takallamat Maryam fi sighariha kama takallama Isa alaihi salam. Sayyidah Maryam iku isok ngomong mulai cilik koyok dene Nabi Isa sing ngomong mulai kecil. Mulai bayi aja kecil. Mulai bayi. Sayyidah Maryam iku ya isok ngomong. Di umur yang pada normalnya anak-anak kecil itu masih belum bisa ngomong, umur 1, umur 2 itu belum bisa ngomong, Sayyidah Maryam itu sudah bisa ngomong. Itu napa dalilnya tengriki tinggi dikatakan wa huwa qauluha, ucapannya Sayyidah Maryam, huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini omongannya Sayyidah Maryam dalam keadaan beliau masih sangat kecil. Walam talkim sadian qattu, enggak pernah menyusu. Sing jenenge Sayyidah Maryam itu enggak pernah menyusu. Makmane langsung cara bahasane ngono, rezeki sing langsung dugi kersane Gusti Allah. Qala al-Qadi, ngriki dikatakan bahasane wal aqrab annahu ja'alahuma ayatan fi nafsil wiladah li'annahu wulida min ghairi dzakarin wa waladat min duni dzakarin fashtaraka jami'an fi hadzal amri al-ajib al-khariqil adah. Bon. Jadi ternyata Sayyidah Maryam pun itu yo kalah keramat. Yo sangar, Pak. Sayyidah Maryam itu yo sangar. Bon. Terus dilanjutkan wa awainahuma ila rabwatin, dan aku ungsikan Maryam dan juga anaknya kepada tempat yang tinggi, kepada dataran tinggi, ai makanin murtafiin, yakni kepada dataran tinggi. Di mana tempatnya? Wa huwa Baitul Maqdis au Dimashku au Palestinu aqwalun. Ada yang mengatakan Rabwah dataran tinggi itu di
Baitul Maqdis, ada yang mengatakan di Dimashq, ada yang mengatakan di Palestina. Kenapa kok Allah Ta'ala mengungsikan kepada Maryam dan juga putranya? Sababu dzalika anna malika dzalika zaman kana arata yaqtula Isa. Jadi raja pada zaman itu ingin membunuh terhadap Nabi Isa. Faharabat bihi ummuhu ilatil karrabuah. Akhirnya ibunya lari kabur membawa Nabi Isa menuju dataran tinggi. Wa maka satbiha isnai asyarata sanatan, dan menempat di dataran tinggi tersebut selama 12 tahun. Nanti dilanjutkan hatta halaka dzalikal malik, sampai raja tersebut itu meninggal. Yang pertama ada yang mengatakan maksud daripada dataran tinggi itu adalah Baitul Maqdis. Huwa a'la makanin fil ardi. Ini yang perlu kita ketahui. Baitul Maqdis itu merupakan tempat yang sangat paling tinggi di dunia ini. Li'annahu yazidu ala ghairihi fil irtifa sama niyata asyara mailan. Karena yang namanya Baitul Maqdis itu lebih tinggi dari seluruh dataran yang ada di bumi ini dengan selisih 18 mil. Nah ini golek mana rek? Sak mil itu berapa saya lupa ya. Tak baleni maneh sing jenenge Baitul Maqdis itu dataran paling tinggi yang ada di muka bumi ini, selisihnya sampai 18 mil. Bahwa aqrabul biqa ila sama, maka dataran yang paling dekat dengan langit itu adalah Baitul Maqdis. Lalu nang mriki diberikan sifat zati qararin, yang memiliki sifat rata bisa ditempati, ai mustawiyatin, yakni yang lurus, yang rata, yastaqiru 'alaiha sakinuha, yang bisa ditempati oleh orang-orang yang ingin menempatinya, wa ma'inin ay ma'in jarin dhahirin tarahu al-uyun, dan memiliki sumber air yang melimpah. Gampang ngomong ngoten. Lebih tepatnya maksudnya al-ma'in itu adalah air yang mengalir, yang bukan hanya mengalir tapi tampak. Ngono lho. Jadi ora kok nang jerone sumur ngoten mboten. Ya, air yang mengalir yang tampak. Tarahu al-uyun, yang bisa dilihat oleh mata pun. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.